Shalom, selamat pagi. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Sangat senang bisa jumpa lagi bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah, Manokwari, Papua Barat. Senang bisa jumpa dalam minggu yang baru ini, Senin 27 Februari 2023. Oleh anugerah Tuhan kita ada. Sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, mari kita datang mencari wajah Tuhan. Kita mau meninggikan, mengagungkan Dia sebab Dia Tuhan yang layak untuk disembah. Berilah telinga kepada perkataanku, ya Tuhan. Indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong. Ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu. Dan aku menunggu. Mazmur pasal 5 ayat 2 sampai dengan 4. Mari kekasih Kristus, kita berdoa minta tuntunan Allah Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, pagi hari ini kita belajar bersama-sama dari kitab Efesus pasal 6 ayat 10 sampai dengan 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai dengan 12. Siapakah sesungguhnya musuh kita? Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kekasih-kekasih Kristus dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Untuk mengalami hidup yang berkemenangan, kita perlu mengenal siapakah lawan kita yang sesungguhnya dan memiliki segala perlengkapan untuk mengalahkannya. Hidup yang berkemenangan adalah bukan hidup bebas dari masalah, namun mampu mengatasi masalah yang kita hadapi. Sebab sesungguhnya hidup ini merupakan suatu perjuangan atau peperangan rohani. Untuk itu, mengenal dengan tepat siapakah lawan kita yang sesungguhnya sangatlah penting. Sebab hanya dengan mengenali siapa lawan kita yang sebenarnya, barulah kita akan dapat mengetahui perlengkapan persenjataan apakah yang diperlukan untuk
mengalahkannya. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Kebenaran ini dikemukakan oleh Rasul Paulus di dalam Efesus pasal 6. Di situ ia menjelaskan bahwa lawan kita yang sesungguhnya bukanlah manusia, namun roh-roh jahat dan iblis yang adalah penguasa dunia yang gelap. Memang bisa jadi ada orang yang berniat jahat terhadap diri kita. Namun kita perlu menyadari bahwa di balik orang tersebut terdapat kuasa kegelapan yang bekerja untuk merongrong hidup kita. Sehingga sebaliknya dari membenci orang tersebut, kita harus mengasihaninya dan berjuang dengan perlengkapan senjata rohani untuk melawan iblis dan roh jahat yang berada di balik orang tersebut. Melalui peperangan rohani tersebutlah kita akan mengalami kemenangan yang sesungguhnya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan dan kita belajar dari seorang Rasul Paulus yang menyatakan kebenaran bagi setiap kita. Supaya kita bisa mengenal siapakah sesungguhnya musuh kita. Seringkali kita salah kaprah di dalam menyalahkan seseorang karena kita tidak paham kebenaran rohani yang harusnya kita lakukan seperti apa. Tetapi saudara-saudaraku, saya juga mau mengingatkan kepada setiap kita. Setiap orang tentu punya masalah. Dan tidak ada orang yang terlepas dari masalah. Dan pada saat kita menghadapi masalah, Tuhan ada bersama dengan kita sesungguhnya. Dan Dia mau supaya kita bisa menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Tetapi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Seringkali kita yang buat masalah, lalu kita meminta pertolongan Tuhan. Kita menyalahkan Tuhan, bahkan juga mungkin kita menyalahkan orang lain. Padahal sumber masalah itu ada atau dimulai dari diri kita sendiri. Sebab itu Bapak Ibu kita harus juga jujur. Jangan kita pintar menghakimi orang, tapi kita tidak mau mengintrospeksi diri kita. Nah, kalau kita terikat dengan keadaan seperti ini, maka sangat sulit untuk kita bisa melihat kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Mari kekasih Kristus. Biarlah pagi hari ini kita mau sungguh-sungguh untuk meninggalkan, melepaskan cara pandang kita, pola pikir kita yang salah, dan kita memakai pola pikir dari Kristus. Supaya kita bisa membedakan dalam kehidupan kita ini, mana yang benar dan mana yang salah. Sekali lagi, kita jangan selalu menyalahkan orang lain. Bahkan kita suka menyalahkan iblis. Saya tidak membela iblis. Tetapi kita harus mengintrospeksi diri kita juga. Jangan perbuatan kita, ulah kita, lalu kita menyalahkan mereka semuanya. Saya beri contoh, saudara-saudaraku. Kalau kita tahu bahwa itu barangnya orang, kita sengaja mengambilnya, berarti kan waktu kita ditangkap, kita ketahuan, lalu kita menyalahkan si jahat karena menguasai hati pikiran kita. Padahal sesungguhnya kan itu keinginan daging kita. Nah, oleh sebab itu, saudara, introspeksi diri ayo. Bagaimana caranya supaya kita tidak terikat dengan pekerjaan-pekerjaan yang salah itu? Kita harus mengenali musuh kita. Dan kita mulai juga memperhatikan diri kita sendiri. Kita harus membangun hubungan yang intim bersama dengan Kristus, agar kita tahu persis apa yang harus kita kerjakan. Apa yang harus kita lakukan seperti yang Tuhan mau. Biar Tuhan senantiasa menolong, membebaskan, dan memakai hidup kita untuk kemuliaan-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa.
Tuhan, tolonglah diri kami untuk senantiasa hidup di dalam kewaspadaan dan tidak lengah dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan peperangan rohani ini. Dengan hikmat-Mu, tolonglah kami untuk mampu mengenali siapakah lawan kami yang sebenarnya, yaitu iblis dan roh-roh jahat yang selalu berupaya untuk merongrong hidup kami. Oleh pertolongan-Mu dan kuasa urapan Roh-Mu, kami akan mampu mengalahkan mereka semua. Di dalam kasih-Mu, sanggupkan kami agar dapat menolong orang lain yang mengalami rongrongan yang sama dari musuh yang sesungguhnya itu. Pagi ini kami datang kepada Engkau mengucap syukur dan terima kasih atas pemeliharaan penyertaan Tuhan bagi kami sepanjang malam. Hingga pagi hari ini kami boleh bangun dengan kekuatan, kesehatan, semangat yang baru. Dan kami juga percaya bahwa Engkau menyediakan yang terbaik atas hidup kami masing-masing, jasmani dan rohani. Kami berterima kasih untuk hari ini dan kesempatan yang baru yang Engkau berikan bagi kami sepanjang hari ini. Tolonglah diri kami agar kami dapat mengisinya dengan kehidupan yang menyenangkan hati-Mu, penuh dengan makna dan tidak sia-sia. Sertailah diri kami senantiasa dengan Roh-Mu dan tuntunlah kami dengan kebenaran firman-Mu. Penyertaan-Mu memungkinkan kami untuk mengalami keberhasilan di dalam semua tugas dan tanggung jawab kami. Tuntunan-Mu menghindarkan diri kami dari pencobaan dan melepaskan kami daripada yang jahat. Ampunilah dosa dan salah yang kami perbuat, dan sekali lagi kami mohon belas kasihan-Mu. Yesus Kristus, anak domba Allah, kasihanilah kami. Bawa kami berjalan sejajar dengan kebenaran-Mu dalam nama Yesus. Dan pagi hari ini, hamba tetap berdoa bagi semua keluarga, saudara-saudara hamba, umat Tuhan yang ada di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Hamba mohon belas kasihan Tuhan, menolong kami semua. Biarlah di minggu yang baru ini, ya Allah, kami berjalan dalam kebenaran-Mu. Kami mau tunduk dan taat kepada firman-Mu, ya Allah, sehingga yang kami kerjakan itu boleh berhasil. Tuhan, buka mata hati kami untuk boleh melihat sesungguhnya siapakah musuh kami yang sebenarnya. Sehingga kami tidak dengan emosional kami menyalahkan orang-orang di sekitar kami pada saat kami sedang menghadapi tantangan, pada saat kami sedang masuk di dalam proses ataupun sedang menghadapi masalah-masalah. Tapi kami sungguh tahu Tuhan siapa musuh kami yang sesungguhnya. Bahkan Tuhan tolong kami supaya kami juga dapat senantiasa menintrospeksi diri kami. Apakah benar kami hidup di dalam kebenaran-Mu atau kami berjalan dengan kekuatan kami sendiri? Ampuni kami Bapa. Hamba berdoa Tuhan berkati setiap pribadi supaya hidup mereka sungguh mengasihi Engkau, ya Allah. Hidup dalam kebenaran-Mu. Dan setiap mereka boleh menjadi berkat kepada hidup rumah tangga mereka masing-masing. Berkati sang suami, berkati sang istri, dan berkati juga anak cucu mereka dalam nama Yesus. Biarlah hidup rumah tangga penuh dengan kebenaran-Mu dan diberkati untuk boleh menjadi berkat. Tuhan beri kesehatan yang terbaik kepada setiap mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat jasmani boleh melimpah atas hidup mereka, supaya mereka boleh memuliakan Tuhan setiap saat dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba tetap juga berdoa bagi mereka yang bekerja, yang berbisnis usaha. Tuhan turut campur tangan. Tuhan buka jalan bagi mereka, supaya mereka kerjakan, mereka usahakan itu boleh berhasil dengan baik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan pekerjaan yang layak, yang pantas bagi mereka yang membutuhkan hari-hari ini. Terima kasih Bapa. Hamba percaya
Jika Engkau memberikan mereka pekerjaan, maka pekerjaan itu akan mampu mereka kerjakan dan pantas untuk mereka kerjakan. Dalam nama Yesus, hamba berdoa supaya mereka bekerja dengan rajin, dengan disiplin, bahkan dengan kejujuran, sehingga mereka akan bekerja dan mereka tahu mana yang menjadi milik mereka dan mana yang bukan milik mereka, supaya hidup mereka senantiasa mempermuliakan Engkau ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi mereka yang berulang tahun pada pagi hari ini. Tuhan memberkati setiap mereka yang berulang tahun. Biarlah kasih Kristus turun atas mereka. Dan mereka pergunakan usia yang baru ini untuk memuliakan Engkau ya Allah, di dalam pelayanan pribadi kepada Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi anak-anak di dalam bangku pendidikan. Tuhan berikan roh takut akan Tuhan dalam kehidupan mereka. Berikan hikmat kepintaran-Mu menyertai mereka. Dan biarlah Roh Kudus tolong mereka untuk berfokus kepada pendidikan mereka masing-masing. Mereka tahu tugas tanggung jawab mereka. Dan mereka boleh belajar dengan sungguh-sungguh dan berhasil. Mereka dapat mengatur waktu-waktu mereka ya Allah. Biarlah mereka boleh memperhitungkan yang benar. Waktu bermain mereka dapat perhitungkan yang benar. Supaya fokus mereka sungguh-sungguh kepada pelajaran-pelajaran yang dipercayakan kepada mereka. Dan biar Tuhan mereka boleh menggapai masa depan mereka dengan benar, dengan kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan roh takut akan Tuhan kepada semua para pembimbing mereka, guru-guru mereka. Dimanapun Tuhan tolong. Supaya para guru boleh mendidik anak-anak mereka dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak. Demikian hamba juga berdoa bagi mereka yang sedih, yang lemah, yang sakit. Hamba minta kasih Kristus turun untuk mereka pagi hari ini. Biarlah semua roh-roh penyakit yang mengikat mereka, hamba ikat dan putuskan dari kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba menolak keluar dari kehidupan umat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba melepaskan kekuatan Tuhan, kesembuhan daripada Tuhan turun untuk Anda pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah anak domba Allah yang tercurah di Kalvari memenuhi hidup Anda, menyucikan, menguduskan. Dan bilur-bilur Yesus menyembuhkan Anda pagi hari ini. Terima kesembuhan itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesembuhan turun bagi Anda saat ini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan. Tuhan bangkitkan semangat mereka. Bangkitkan semangat mereka. Supaya mereka berdiri dengan kedua mata kaki mereka. Dan memuliakan Engkau ya Allah. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terima kasih dan terima kasih. Demikian pagi hari ini Bapa, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada para hamba-hamba Tuhan yang bersama-sama dengan hamba secara online pagi hari ini ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa kepada hamba-Mu Ibu Yuliana Hai yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati hamba-Mu ini. Berkati ia dengan kekuatan urapan baru pagi hari ini. Berkati pribadinya. Menjadi seorang wanita yang takut akan Tuhan. Menjadi seorang istri yang memuliakan Tuhan. Sehingga dia boleh menjadi berkat kepada suami kekasih Bapak Pendeta Kris Kapisa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kedua hamba-Mu ini. Biar mereka boleh menjadi berkat kepada anak cucu mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Apa yang dipercayakan kepada mereka dapat mereka kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Dan dalam pelayanan-pelayanan mereka, mereka mengerti apa yang Engkau mau. Diberkatilah mereka Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar mereka senantiasa memuliakan Engkau dengan hidup dalam kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati menjadi berkat. Demikian hamba juga berdoa kepada hamba-Mu Ibu Ripka yang berada di kota Fakfak. Tuhan memberkati hamba-Mu.
bahwa hidup hamba-Mu untuk senantiasa taat setia kepada kebenaran-Mu dan menjadi berkat untuk suami kekasih Bapak Pendeta Edi Renyaan. Demikian juga boleh menjadi berkat kepada anak-anak. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Pertolongan-Mu, kasih-Mu. Engkau telah menolong kedua hamba-Mu, Ibu Ripka dan Bapak Edi Renyaan, di mana beberapa waktu yang lalu Engkau telah memberkati anak kekasih mereka di dalam pernikahan kudus. Biarlah Tuhan memberkati kedua pasangan anak ini untuk hidup takut akan Tuhan, hidup mengutamakan Engkau lebih dari segala berkat yang mereka peroleh. Dan biarlah Tuhan Engkau memberkati mereka dengan segala janji-Mu. Turunan ilahi pun menjadi berkat mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Berkati kedua hamba-Mu untuk tetap taat setia dalam kebenaran, sehingga mereka boleh melihat siapa sesungguhnya musuh mereka di dalam pelayanan-pelayanan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang ditinggikan. Demikian pagi hari ini Bapa, hamba berdoa bagi hamba-Mu Bapak Evangelis Donald Lodik Peter yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati hamba-Mu untuk tetap hidup taat setia kepada Engkau ya Allah. Hidup di dalam kebenaran-Mu, melakukan apa yang Engkau mau ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran memimpin ia selalu supaya dia bisa mengetahui siapakah musuhnya yang sesungguhnya di dalam semua pelayanan-pelayanannya. Tuhan memberkati pribadinya menjadi berkat kepada istri kekasih, Ibu Desi Waisiri, dan juga kepada anak-anak tercinta. Demikian juga Tuhan membuat mereka hidup berkenan di dalam kebenaran-Mu, supaya hidup mereka memuliakan Engkau setiap saat. Pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan kepada mereka, pendidikan daripada anak-anak mereka diberkati semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesehatan terbaik melimpah bagi mereka siang dan malam. Terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Pagi hari ini hamba juga berdoa bagi hamba-Mu, Ibu Ruslina Warfandu yang berada di kota Biak. Tuhan memberkati hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu ya Allah berjalan dalam kebenaran-Mu dari waktu ke waktu. Pimpin hamba-Mu, tolong hamba-Mu untuk mengerti kebenaran-Mu dan mengerti siapa musuhnya yang sesungguhnya. Tuhan ada bersama dengan dia, dan Tuhan senantiasa memberikan ia kekuatan supaya dia tetap hidup dalam kebenaran-Mu untuk memuliakan Engkau. Berkati orang-orang yang dikasihinya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pakai hidupnya dalam kebenaran-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pagi hari ini Bapak hamba berdoa bagi hamba-Mu, Bapak Yan Pulung yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati hamba-Mu Bapak Yan Pulung dalam semua tugas pekerjaannya, sehingga dia boleh berjalan dengan kekuatan daripada Tuhan. Dia boleh menjadi berkat kepada istri kekasih Ibu Leni Patandian dan kedua anak tercinta Michael dan Selo. Tuhan memberkati. Apa yang dipercayakan mereka dapat dikerjakan dengan penuh tanggung jawab, dan mereka memuliakan Tuhan di dalam kehidupan yang jujur dan benar dalam semua tugas pekerjaan-pekerjaan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Tuhan. Demikian pagi hari ini hamba berdoa kepada hamba-Mu Ibu Diana De Fretes yang berada di kota Sorong. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berkati hamba-Mu ini, bahwa hidup hamba-Mu terus berjalan dari waktu ke waktu dalam ketaatan dan kesetiaan kepada firman-Mu ya Allah. Dia senantiasa boleh mengintrospeksi dirinya supaya dia mengenal siapa musuhnya yang sesungguhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, dia boleh menjadi berkat kepada suami kekasih Rocky Alan Paulus. Demikian juga kepada kedua anak tercinta Yemima dan Reinhard. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Berkati semua pekerjaan-pekerjaan bisnis mereka. Berkati pelayanan-pelayanan mereka. Berkati pendidikan kedua anak mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Perlindungan-Mu turun atas mereka siang dan malam. Kesehatan terbaik melimpah bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian pagi hari ini, hamba berdoa bagi hamba-Mu Ibu Evelyn Upuya yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati hamba-Mu Ibu Evelyn Upuya untuk hidup senantiasa memuliakan Engkau ya Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bawa hidup hamba-Mu ya Allah untuk tetap berjalan dalam kebenaran demi kebenaran. Hidupnya senantiasa mempermuliakan Engkau ya Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan memberi kekuatan kepadanya sehingga dia boleh berdiri sebagai seorang istri yang takut akan Tuhan. Menjadi berkat kepada suami kekasih, Bapak Ben Eva dan anak-anak tercinta dan semua orang-orang yang dikasihinya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan kepada mereka dapat mereka kerjakan dengan takut akan Tuhan. Demikian juga apa yang mereka lakukan semuanya tertuju bagi kemuliaan-Mu. Pelayanan-pelayanan mereka diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Spesial bagi sanggar tari mereka, Tibers diberkati. Biar setiap anggota Tibers hidup takut akan Tuhan. Hidup berjalan sesuai kebenaran-Mu, maka mereka diberkati. Tuhan, jauhkan semua hal-hal yang tidak berkenan yang ada pada diri mereka. Dan mereka bergantung kepada Engkau. Nama Tuhan dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pagi hari ini, hamba juga berdoa dalam nama Tuhan Yesus bagi hamba-Mu, Bapak Pendeta Niko Arwam, Gembala Jemaat Allah Baik yang berada di Rendani Manokwari, diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati hamba-Mu dengan urapan baru pagi hari ini ya Allah. Dengan kekuatan daripada Tuhan, wibawa Allah menyertai dia dalam nama Yesus. Otoritas-Mu ada dalam kehidupannya. Sehingga dia boleh menjadi berkat kepada istri kekasih Ibu Betty. Menjadi berkat kepada anak-anak tercinta. Baik yang ada dalam Manokwari ataupun di luar Manokwari dalam menuntut ilmu. Tuhan memberkati mereka semuanya. Kesehatan terbaik melimpah atas mereka. Dan berkat jasmani rohani melimpah atas mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hidup mereka senantiasa memuliakan Tuhan. Pelayanannya diberkati. Jemaat yang dipimpinnya diberkati. Dan Tuhan yang terus mengembangkan pelayanannya. Tuhan yang terus menambah jiwa-jiwa baru dalam pelayanannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Terima kasih Bapak. Demikian pagi hari ini hamba juga berdoa kepada hamba-Mu Ibu Uce Lololuan bersama dengan suami kekasih Bapak Christian Patiran yang berada di kota Jayapura. Tuhan memberkati kedua hamba-Mu ini, Bapak Christian Patiran dan Ibu Uce Lololuan, dalam semua tugas-tugas pekerjaan-pekerjaan pelayanan mereka diberkati. Hikmat-Mu menyertai mereka. Takut akan Tuhan ada dalam setiap kehidupan mereka, dalam pelayanan, dalam hidup rumah tangga, dan dimanapun mereka berada. Berkati mereka menjadi berkat kepada anak cucu mereka. Berkati mereka dalam semua tugas pekerjaan. Biarlah hikmat Tuhan senantiasa ada kepada kedua hamba-Mu ini. Sehingga pada saat mereka mengambil keputusan, mereka akan mengambil keputusan dengan hikmat-Mu ya Allah. Di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati kesehatan kedua hamba-Mu ini. Untuk senantiasa boleh kuat dan mereka memuliakan Engkau setiap saat. Di dalam nama Yesus, berkati kedua hamba-Mu untuk boleh menjadi berkat dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa kepada hamba-Mu Ibu Sentianur Sagala yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati hamba-Mu ini ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pakai hidup hamba-Mu untuk terus berjalan dalam kebenaran demi kebenaran. Pakai hamba-Mu sebagai alat-Mu dalam kebenaran. Untuk menyatakan kasih Kristus kepada banyak orang dalam pelayanannya.
Urapi ia dengan urapan baru, kekuatan kuasa Tuhan turun baginya pagi hari ini. Wibawa Allah turun bagi hamba-Mu saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kekuatan kuasa Tuhan yang dipercayakan kepadanya tetap berjalan dalam nama Yesus. Sehingga dia akan menyatakan kuasa Tuhan. Dia akan berdoa bagi orang sakit dan orang sembuh. Dia akan melakukan kekuatan Tuhan, mengusir pekerjaan-pekerjaan si jahat. Dan semuanya itu pergi dalam nama Tuhan Yesus. Karena kuasa Tuhan ada dalam kehidupannya. Berkati pribadinya. Menjadi berkat kepada keluarga besarnya. Menjadi berkat bagi orang-orang yang dilayaninya. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan beri kesehatan yang terbaik kepadanya. Terima kasih Bapak. Demikian hamba juga berdoa kepada hamba-Mu. Bapak Freddy Nampasnea. Yang berada di kota Ambon, Maluku. Tuhan memberkati hamba-Mu Bapak Freddy Nampasnea di dalam kebenaran-Mu. Bawa hidup hamba-Mu untuk terus memuliakan Engkau ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah dalam minggu yang baru ini. Dia berjalan dengan kekuatan Tuhan. Dengan pertolongan Tuhan. Hikmat Tuhan membawa dia untuk senantiasa mengintrospeksi dirinya. Jauhkan segala pikiran yang salah kepada siapapun juga. Dan dia hidup menjadi berkat kepada anak-anak cucunya. Menjadi berkat kepada orang-orang yang dikasihinya. Kebenaran Tuhan senantiasa turun atas hidupnya. Apa yang ia kerjakan dengan tangan, Tuhan turut campur tangan dan buat ia berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergumulan-pergumulan yang dihadapi hari-hari ini, Tuhan Engkau ada di dalamnya. Engkau menolong ia dan berhasil dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa kepada hamba-Mu Bapak Dedi Andre Selong yang berada di kota Manokwari. Tuhan berkati hamba-Mu ini. Bawa hidup hamba-Mu untuk tetap taat setia. Untuk terus hidup melakukan apa yang Engkau mau ya Allah. Sebagai seorang pendidik, seorang guru. Biarlah hikmat Tuhan turun atasnya siang dan malam. Berkati ia hidup di dalam takut akan Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh Tuhan, dia boleh menjadi berkat dalam kebenaran. Dia boleh mengenal dirinya untuk memuliakan Engkau ya Allah. Hidupnya senantiasa boleh menjadi berkat kepada istri kekasih Ibu Ayu. Dan juga kepada kedua anak tercinta Merzi dan Angie. Tuhan memberkati. Biarlah mereka hidup selalu dalam kerukunan. Hidup di dalam damai sejahtera. Hidup di dalam sukacita. Dan biarlah memberkati hamba-Mu Bapak Dedi Andre Selong. Menjadi berkat di dalam tugas pekerjaan pelayanan. Sebagai seorang pendidik dengan takut akan Tuhan. Akan mendidik anak-anak didiknya menuju kepada kebenaran-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan lindungi mereka siang dan malam. Spesial kepada kedua anak tercinta. Dalam pertumbuhan mereka Tuhan berikan roh takut akan Tuhan dalam kehidupan kedua anak kekasih ini. Dan mereka boleh bertumbuh dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan. Sekarang dan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih Kristus melimpah atas hamba-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa juga untuk semua pemirsa dimanapun berada. Tuhan memberkati. Spesial hamba juga berdoa kepada hamba-Mu Ibu Yuliana Tan. Yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati hamba-Mu. Bahwa hidup hamba-Mu terus berkenan. Berjalan dalam kebenaran demi kebenaran. Tuhan memberkati pribadinya. Menjadi berkat kepada anak-anak tercinta. Kepada cucu-cucu kekasih. Dalam nama Yesus spesial hamba berdoa untuk cucu kekasihnya. Anak kekasih Jason. Yang sedang sakit. Tuhan hamba mohon kasih Tuhan turun atas hidup hamba-Mu ini ya Allah. Tuhan beri kekuatan spesial kepada Jason. Biar semua sakit penyakit yang mengganggu tubuhnya. Hamba ikat dan patahkan. Sakit tipes yang mengganggu tubuhnya. Hamba ikat dan putuskan dari kehidupan Jason. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba melepaskan kesembuhan turun bagi Jason pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus menyucikan. Bilur Yesus menyembuhkan Jason saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Kami ucap syukur untuk pagi hari ini. Tuhan berkati bangsa negara kami, berkati semua daerah yang kami tinggal. Biarlah setiap kami boleh menjadi berkat, menjadi kebanggaan Tuhan untuk menyatakan kasih Kristus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa kepada hamba-Mu Bapak Pendeta Kristom Kapisa yang berada di Manokwari selaku gembala jemaat Victory Reremi. Tuhan memberkati hamba-Mu dengan kekuatan hikmat-Mu ya Allah. Biarlah Tuhan senantiasa bawa hidup hamba-Mu ini untuk hidup dalam kebenaran, menjadi berkat kepada setiap jemaat yang dipimpinnya. Dan Tuhan juga kembangkan jemaatnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa Tuhan beri kesehatan yang terbaik kepada hamba-Mu Bapak Kristom Kapisa dalam nama Yesus. Apapun roh penyakit yang mengganggu tubuhnya, hamba tolak keluar dari kehidupannya dalam nama Yesus. Dan hamba melepaskan kesembuhan bagi hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hikmat Tuhan ada dalam kehidupannya. Takut akan Tuhan ada dalam kehidupannya senantiasa. Sehingga sungguh dia menjadi berkat kepada istri kekasih, menjadi berkat kepada anak cucu, menjadi berkat kepada semua jemaat yang dipimpinnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan-Mu. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur buat pagi hari ini. Kami percaya Tuhan bersama-sama dengan kami. Kekuatan Tuhan ada di pihak kami. Dan kami hidup di dalam kebenaran dengan kebijaksanaan-Mu ya Allah. Sehingga kami tahu membedakan siapakah sesungguhnya musuh kami dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, terima kasih atas kebersamaannya. Kita akan jumpa kembali pada besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Ingat, pukul 6 waktu Indonesia Timur. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita hidup dalam kebenaran, supaya kita bisa menyatakan kebenaran itu kepada orang lain. Jangan kita bikin masalah, lalu kita menganggap bahwa itu pekerjaan si jahat. Introspeksi diri kita, jangan menghakimi orang lain. Tuhan memberkati kita semuanya. Tetap andalkan Yesus Kristus dan hidup dalam kebenarannya. Shalom, salam MDC.